yashtaruna bihi wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifu Allahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini yang perlu kita stressing, kita pilih adalah wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ini cerita kondisi orang Yahudi pada waktu itu. Banyak orang Yahudi yang tidak mengerti terhadap apa itu kitab dan juga tidak mengerti terhadap kitab yang kelompok Yahudi punyai. Jadi ummiyun tidak mengerti, ila amaniyah kecoba ngomong pola pikirnya sendiri, wa inhum illa yadhunnun dan tidak ada bagi mereka kecuali prasangka. Artinya kelompok-kelompok Yahudi lek diomongi kitab yo ora pati paham, nang kitab PD yo ora paham, bahkan menulis yang pinter-pinter menulis dengan kehendaknya sendiri, dengan pikirannya sendiri, otak-atik dhewe tanpa berpedoman pada hak atau musyawarah, diputuskan dan dianggap itu sebagai kitab. Nah, lagi-lagi kalau kita berbicara tentang agama lain, tentang kelompok lain, tentang munafik, tentang watak orang kafir, ini artinya bukan kita untuk menghujat dan menyalahkan agama lain, bukan untuk menyalahkan dan menghujat kelompok lain, tapi memahaminya harus ke dalam, ya harus ke dalam. Lek kelompok Yahudi piokah wong sing ora ngerti kitabe, dia menulis kitabnya sendiri dianggap kitab suci, maka cara memahami ayat semacam ini ke dalam. Adakah orang Islam ini yang tidak paham terhadap kitabnya? Adakah orang Islam ini yang menulis dengan kehendaknya sendiri, dengan huruf-hurufnya sendiri, bukan huruf Al-Quran, tapi diumumkan bahwa itu tulisan Al-Quran? Memahami ke dalam, memahami. Ya. Apa ini? Apakah ada orang Islam yang memahami Al-Quran dengan sekendak udele dewe? Jadi bukan untuk menghujat orang lain, tapi yang terjadi akhir-akhir ini yang paling banyak memahami Quran gak patek benar menurut otak-atik sendiri, nulis Al-Quran dengan hurufnya sendiri, bukan huruf Al-Quran, tapi di akok-akoknya di Al-Quran. Bahkan lebih parah lagi untuk menghujat, untuk mencaci maki kelompok Islam itu sendiri yang tidak sama dengan pemahaman dia. Ini yang paling parah di akhir zaman. Ya. Jangankan memahami Al-Quran, memahami dawuh Menteri Agama, wae ora paham. Memahami dawuh Menteri Agama lho ora paham. Yo malah ngelok-ngelokne Menteri Agama. Ini yang paling parah sekarang, otak-otak sekarang yang paling parah. Ya.
Satu contoh, Menteri Agama ngatur suara toa, misalnya dukur gila sini toa atau sini dukur. Suara toa ini tidak boleh melebihi apa paling banter 100 desabel bahasanya. Kuwi nesu. Padahal kemampuan kuping, kemampuan telinga ini maksimal 80 desabel. Terus aturan toa 100. Kan ini bisa dhuwure pendengaran. Cumleng bahasa Jawa nih, kuping kenting mah. Wis di atas kemampuan telinga, kaya besok ngamuk. Ya, jadi memahami Al-Quran dengan sakar PDW, menulis dengan huruf-hurufnya sendiri, bukan huruf Al-Quran. Gaya dalil ya ayat Al-Quran yang dibuka buat dalil. Jadi ini walakat yasarnal Qur'ana lidzikri. Dalilnya Quran ini memang dibuat mudah oleh Allah kan. Padahal walakat yasarnal Qur'an ini nanti saya akan jelaskan lebih gamblang lagi pada saatnya. Itu di juz 27 suwe. Itu 2 ayat yang tidak bisa, tapi satu ayat saja sudah dipotol untuk dasar mereka menulis Al-Quran dengan huruf bukan huruf Al-Quran, diakok-akokno kuwi Al-Quran. Lulus kaya ngono kayak apa? Apa akhirnya? Kalau sudah Al-Quran ditulis dengan bukan huruf Al-Quran, senura paham bukan huruf Al-Quran, ditulis dengan huruf Latin, mana lah dadak. Ora paham bisa saiki lek diomongi angel. Al-Quran ditulis dengan huruf Latin, diakok-akokno itu Al-Quran. Memang suaranya benar, suaranya apa? Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaqulun hadza min indillah. Fawailun utawi banget ya siksa to neraka wail. Neraka wail itu untuk neraka jahanam. Wa minhum ya fawailun mongko utawi neraka wail banget siksa iku lil ladzina kedue wong akeh. Diperuntukkan banyak orang yang kubuna kang podo nulis sapa ladina alkitab ing kitab asline lek kitab wong Yahudi kono karena kita memahaminya ke dalam ya, alkitab juga wong Islam nulis kitab Al-Quran bi aidihim lawan tangan-tangan mereka. Jadi bukan dengan huruf-huruf Al-Quran. Tsumma yaquluna mongko padha ngomong sapa ladina hadza min indillah, ini dari Allah. Kapan mulai wahyu? Ini dari Allah. Ngono yang bedake liyastaruna bihi thamanan qalila, supaya dia mendapat keuntungan dari transaksi jual beli mereka dengan harga yang sangat murah. Wa min 99 99.000 lho Quran iki wong lho nang gurung lho. Baik, Quran ambawi. Tidak menutup kemungkinan sekian tahun yang akan datang tulisan huruf Al-Qur'annya akan hilang sama sekali karena memang tidak terbaca oleh mereka. Inilah min asratis sa'ah, tanda-tanda Al-Qur'an sudah mau diangkat oleh Allah. Maka berbahagialah kalian masih bisa berkumpul, belajar bersama dan belajar bersama-sama untuk dapat membaca Al-Qur'an sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran ya, yang mudah-mudahan benar-benar semua ini nanti
kita menjadi orang-orang yang masih siap untuk mempertahankan Al-Quran, sambung menyambung ila yaumil qiyamah. Amin.